Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, tentu sering dapat pertanyaan. Ada pertanyaan dalam benak kita. Kapankah Allah ingat kepada kita? Kapankah Allah itu mengingat kita dan bilakah itu terjadi? Hal ini muncul karena memang dalam setiap benak manusia, entah apapun agamanya, keyakinannya, pekerjaannya, maka orang tersebut tentu saja memiliki keinginan agar selalu diingat oleh Tuhannya, agar dia selalu mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Walaupun mungkin apa yang dimaksud dengan Tuhan tentu dia tidak paham sepenuhnya, tetapi ada keinginan-keinginan agar dia selalu diingat oleh Tuhannya. Tentu di antara kita juga demikian. Umat Islam tentu saja setiap orang dengan ibadah-ibadah yang dilakukan, dengan amaliah-amaliah yang dilakukan, dengan berbagai hal kebaikan yang merasa diperbuat, itu adalah dalam rangka agar dia diingat oleh Allah, sehingga kelak dia berjumpa dengan Allah dengan mendapatkan karunia-Nya. Dan tentu saja dalam hal ini kita harus mengetahui kapan itu Allah mengingat kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-152 sudah dinyatakan oleh Allah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni, maka ingatlah engkau kepadaku. Allah maksudnya. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingatmu. Secara terlek di dalam ayat ini dikemukakan bahwa Allah akan mengingat kita dikala kita mengingat Allah. Tentu saja ini tidak hanya bisa kita pahami dengan terlek bahwa orang yang tidak mengingat Allah maka Allah tidak tahu dia, maka Allah tidak mengingat dia, bukan berarti seperti itu. Tetapi ketika hamba selalu mengingat kepada Tuhannya, baik dengan zikirnya, dengan ibadahnya, dengan segala tindak tanduk dan perilakunya, maka Allah mengingat dia. Bentuk ingatan Allah kepada hambanya ini adalah dengan dicurahkannya segala rahmat dan ampunannya kepadanya, baik dalam hidup di dunia sekarang ini, apalagi nanti di akhirat. Sehingga ayat ini disambung dengan kalimat washkuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku, berterima kasihlah kamu kepadaku. Artinya ingatan Allah tidak hanya sebatas sebagaimana kita mengingat Allah, tetapi lebih dari itu. Ingatan Allah kepada sang hamba dipenuhi dengan segala rahmatnya, dengan segala karunia-Nya, dengan belas kasih-Nya, dan juga tentu saja dengan rahmatnya di husnul khatimah ketika saat sakaratul maut, dan juga saat fil akhirah ketika dia sudah berada dalam akhirat. Terakhir bahkan bentuk ingatan Allah ini diberikan karunia dengan surganya dan berada di sisinya dengan bahagia. Ini bentuk ingatan Allah, sehingga bentuk ingatan Allah yang dicurahkan kepada kita ini layak untuk ditindaklanjuti dengan washkuruli, maka bersyukurlah kamu kepadaku. Ibadah yang paling utama adalah ibadah sebagai bentuk tanda syukur kepada Tuhan. Ini ibadah yang paling mulia. Ibadah yang baik adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang senang, dengan rasa bahagia, sebagai bentuk rasa syukur atas rahmat Allah tadi. Artinya kita mengingat Allah kembali kepada diri kita sendiri, bukan karena Allah membutuhkan ingatan kita, membutuhkan zikir kita, membutuhkan perilaku kita, ibadah-ibadah kita, tidak. Tetapi kita membutuhkan mengingat Allah agar Allah memberikan karunia-Nya, memberikan rahmat-Nya, memberikan ampunannya, dan segala fadhil-fadhil yang lain terhadap diri kita. Maka kemudian wala takfurun, dan janganlah kamu semua mengingkari nikmat-nikmat diberikan. Jangan ingkar terhadap rahmat kasih sayang Allah diberikan kepada kamu. Artinya ibadah manusia adalah hanya sebagai bentuk
refleksi kesyukuran, berterima kasih kepada Allah, sehingga ibadah itu selayaknya dilakukan dengan senang hati, dengan rasa bahagia. Semoga bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.